warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang guru dalam manajemen kelas. Pertama yaitu konsep guru, pendidik atau pengajar. Guru adalah orang yang pekerjaannya, mata pencahariannya, atau profesinya mengajar. Guru dalam pengertian sederhana yaitu orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional yang tujuan utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang kedua yaitu tugas dan peranan guru dalam manajemen kelas dan sikap atau perilaku guru atau gaya kepemimpinan guru. Yang pertama yaitu tugas guru, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang kedua yaitu peranan guru. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Guru harus bisa membuat sesuatu menjadi jelas oleh peserta didik, serta bisa menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu guru sebagai pembimbing. Guru diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan. Dan dengan ilmu pengetahuan serta pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan tersebut. Yang ketiga yaitu guru sebagai pemimpin. Guru sebagai pemimpin bagi peserta didik, sehingga harus memiliki ilmu pengetahuan dan kepribadian yang baik. Yang keempat yaitu guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru harus memiliki metode pembelajaran dan juga harus menambah ilmu pengetahuan agar tidak tertinggal zaman. Yang kelima yaitu guru sebagai model atau teladan. Guru merupakan model atau teladan bagi peserta didik, sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu cara berbicara, cara berpakaian, sikap, perilaku, akhlak, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya yaitu sikap atau perilaku guru atau gaya kepemimpinan guru itu ada 3. Yang pertama yaitu otoriter. Peserta didik akan aktif jika ada guru, dan jika tidak ada guru yang mengawasi, maka peserta didik akan mengalami penurunan aktivitasnya. Yang kedua yaitu laissez-faire. Biasanya kurang produktif. Jika ada guru, peserta didik akan lebih banyak melakukan aktivitas yang sifatnya ingin diperhatikan. Jika guru tidak ada, maka peserta didik akan lebih produktif. Yang ketiga yaitu demokratis. Peserta didik akan produktif baik ada guru maupun tidak ada guru. Di sini saya akan menyinggung mengenai kompetensi guru dalam manajemen kelas. Semakin meningkatnya upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan, mengenai kompetensi guru terus bertambah. Kompetensi guru senantiasa diperbaharui sejalan dengan perubahan dan tantangan yang dihadapi guru dalam konteks dampak kebijakan dan pendidikan global. Menurut Agie, para guru perlu memiliki kompetensi, di antaranya yaitu yang pertama, pengetahuan atas berbagai keterampilan berpikir dan mengaplikasikannya. Dan yang kedua, familiar dengan metode pembelajaran dan pengajaran baru serta mengaplikasikannya. Dan yang ketiga yaitu manajemen kelas dan keterampilan khusus untuk berkomunikasi dengan murid. Dan yang keempat yaitu familiar dengan teknologi komunikasi dan informasi serta mampu menggunakannya dalam pengajaran.
Dan yang kelima yaitu keterampilan meneliti. Dan yang keenam yaitu keterampilan mengevaluasi prestasi akademik. Selanjutnya yaitu menurut UU GD, kompetensi guru diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, serta dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan profesi, yaitu yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, di mana kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru berkenan dengan karakteristik siswa, dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seseorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, karena siswa memiliki karakter, sifat, dan juga interest yang berbeda-beda. Dan selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian, di mana kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didiknya. Dan selanjutnya yaitu kompetensi sosial, di mana kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, wali peserta didik, dan juga masyarakat sekitar. Karakteristik kinerja guru harus dilakukan adalah karakteristik ataupun kriteria yang harus dilakukan oleh guru adalah yang pertama, bertindak objektif. Dan yang kedua yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan sopan. Dan yang ketiga yaitu beradaptasi dengan tempat bertugas di seluruh wilayah di mana kita ditempatkan untuk bertugas atau mengajar. Dan yang keempat yaitu berkomunikasi dengan komunikasi profesi sendiri dan profesi lainnya secara lisan dan tertulis dan dalam bentuk lainnya. Dan yang terakhir yaitu kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran serta secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, guru dituntut untuk menyampaikan bahan pembelajaran dengan baik, dan sebelumnya harus menguasai dan mendalami materi tersebut agar mudah menyampaikan kepada murid, dan murid pun paham dengan apa yang kita sampaikan. D. Tentang mengukur kompetensi guru dalam manajemen kelas. Untuk dapat mengukur, kau harus memiliki alat ukur. Adalah alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data suatu penelitian antara lain. Yang nomor 1, tahap penyusunan teks objektif adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam bentuk tertulis atau seperti objektif. Yang kedua, tahap penyusun asesmensi dengan langkah-langkah. Yang ketiga, asesmen performan dengan langkah seperti memberi latihan dan tugas kepada peserta didik. Langkah-langkah ini diarahkan untuk menyusun instrumen yang digunakan untuk penelitian. Algina menyatakan proses konstruksi berbagai tes dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan-tujuan utama untuk skor yang digunakan. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang mewakili konstruk atau domain. Yang ketiga, menyiapkan spesifikasi butir, proporsi butir yang difokuskan pada tiap perilaku. Yang keempat, menyusun butir-butir utama. Yang kelima, meninjau ulang butir dan merevisinya. Yang keenam, persiapan uji coba dan merevisinya. Yang ketujuh, tes lapangan pada sampel representatif. Yang kedelapan, menentukan alat statistik skor butir. Yang kesembilan, merancang dan mengkondisikan reliabilitas dan validitas pada akhir tes. Yang ke-10, mengembangkan paduan administrasi.